Berita Nasional. Baik, Anda masih bersama kami di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Saya Maulana Istarto masih bersama Anda, pendengar di edisi hari ini. Dan siaran ini bisa Anda dengarkan di 88,8 FM dan juga Anda bisa dengarkan di audio streaming situs kami di rri.co.id dan juga di aplikasi ponsel pintar Anda di RRI Play, unduh di Google Play Store untuk Anda pengguna Android dan di App Store untuk Anda pengguna iOS. Anda juga bisa menghadirkan atau menonton siaran ini langsung lewat channel YouTube live streaming. Anda bisa dengarkan atau bisa Anda tonton langsung di RRI.net, bisa Anda dengarkan langsung di parabola tak berbayar, di gelombang parabola bisa Anda tonton juga perbincangan kami pada sore hari ini. Kita akan segera hadirkan seperti saya janjikan setiap Rabu, kami akan hadir dalam Sudut Istana. Dari Sudut Istana, kita dapat mengetahui berbagai kebijakan pemerintah. Dari Sudut Istana, kita dapat mengetahui kiprah para menteri. Dari Sudut Istana, kita dapat mengetahui berbagai aktivitas dan kebiasaan presiden yang tidak banyak diekspos media. Saatnya kita ikuti dialog khusus Sudut Istana. Baik, selamat sore dan salam jumpa di manapun Anda pada hari ini. Sudut Istana kembali menyapa Anda langsung dari studio kami di Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Bersama saya Maulana Istarto pada sore ini. Kami ingin sapa Anda di manapun yang sedang melaksanakan aktivitas Anda, apalagi sore ini Anda akan berjibaku dengan kemacetan bagi Anda berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Anda bisa perbarui informasi Anda selama di jalan dengan dengarkan isu yang akan kami hadirkan pada hari ini. Karena hari ini kita akan bicara soal kerukunan umat beragama. Kehidupan beragama yang baik yang harusnya menjadi fundamental agar Indonesia ini terus membangun dengan kedamaian. Itu yang mungkin kita akan hadirkan diskusinya pada hari ini. Dan saya bersama dengan teman diskusi saya di kesempatan kali ini yang ingin saya sapa adalah Profesor Abdurrahman Masud PhD, Kepala Balitbang Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat sore, Profesor. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya bersama dengan teman saya yang akan sama-sama diskusi ini dari tim komunikasi Presiden. Ada Pak Handoko. Selamat sore, Pak Handoko. Selamat sore. Hari ini kita sama-sama jadi host, Pak Handoko. Siap. Saya bisa nanya juga sih, tapi Pak Handoko nggak boleh nanya sama saya. Gitu ya. Tapi boleh nanya sama Profesor Abdurrahman gitu ya. Nanti kita akan coba ngobrol banyak dan nanti Anda bisa bersama kami di line telepon 0213866712 3844545 gitu ya. Jadi Anda bisa bersama kami 0213866712 dan 3844545. Join in Twitter di follow Twitter @RRI dan join on Facebook di Pusat Pemberitaan pada kesempatan kali ini. SMS 081399399888. Soal kerukunan umat beragama ini, Prof, memang menjadi salah satu hal yang timbul tenggelam gitu loh. Kadang-kadang kita ingat soal kerukunan umat beragama, tapi kadang-kadang kita nggak ingat karena mungkin harapannya rukun aja atau mungkin pura-pura lupa soal itu. Ada kejadian kiri kanan dan sebagainya. Tapi bagaimana melihat itu dari sisi pemerintah? Tentu Kementerian Agama punya review soal itu. Kita ingin tahu nih bagaimana kehidupan beragama di Indonesia sampai sejauh ini, Pak Profesor. Pertama saya komentar tadi istilah host tadi ya. Host tadi kalau Pak Handoko dengan Pak Maulana sebagai hostnya gitu. Yeah. Mudah-mudahan saya bukan sebagai hostage-nya ya. Sandra jadi ya. Oh iya. Baik. Enggak disandra enggak. Iya. Ditanyain aja. Baik. Mengenai kerukunan ini, kalau kami karena Kementerian Agama dan kebetulan saya diamanai menjadi Kepala Badan Litbang dan Diklat, maka rujukan kami tentunya kan melalui kajian dan penelitian kami. Cara melihatnya dulu. Ini ukurannya di mana gitu. Kita hasil survei terakhir tahun 2015 KUB kerukunan umat beragama itu kita bersyukur bahwa indeks KUB kita sebesar 75,36% dari 100. Jadi cukup tinggi itu. Bahkan beberapa provinsi dari 34 provinsi yang kita survei itu, beberapa provinsi seperti NTT Bali itu di atas 80%. Jadi sudah tinggi, cukup tinggi sekali. Oleh karena itu
dengan hasil survei ini kita perlu bersyukur, meskipun pemerintah juga sadar beberapa masalah itu juga ada, masalah kasus-kasus di lapangan itu terjadi, tapi kasus-kasus itu kan tidak mewakili potret nasional. Kalau yang mewakili potret nasional ya tadi 75,36% itu adalah angka kerukunan kita umat beragama. Artinya kita sebenarnya rukun-rukun saja ya. Iya, baik-baik saja ya Pak Ando. Baik-baik saja, betul. Oke. Nilai setinggi itu tentu akan dipertanyakan publik juga. Bagaimana ngukurnya itu? Iya. Kita ada 3 variabel utamanya. Jadi yang kita ukur dari toleransinya. Toleransinya. Jadi toleransi kan kalau bahasa Jawa lamanya seperti poslero itu ya. Itu ya. Kemudian dari sisi kesetaraannya, kesejajaran, setara antara masyarakat ya, antar umat beragama, terus hal-hal yang bersifat tidak diskriminatif itu kan yang setara, sejajar itu. Terus yang ketiga dalam bentuk kerjasama yang ada dalam masyarakat ya, umat beragama itu yang kita ukur. Jadi dari 3 variabel ini jelas menunjukkan itu hasilnya seperti itu, 75,36%. Kalau lebih detail boleh saya sebut misalnya provinsi NTT itu yang tertinggi 83,3%. Oh justru NTT ya? NTT. Yang kedua Bali 81,6%, itu tinggi. Kemudian Maluku 81,3%, Kalteng 80,7%, Sulawesi Utara, Papua pun hebat, Papua 80,2%. Yang lainnya itu masih di atas rata, karena ratanya kan 75,36%. Dari 10 pertama ini masih di atas rata, seperti Sulawesi Tenggara, kemudian Papua Barat, Jawa Tengah itu masih di atas rata gitu. Jadi secara umum oke. Ya, saya mau nanya nih, Prof. Angka itu penting sebagai acuan ya. Tapi mungkin juga penting dilihat kecenderungan angka itu dalam 2 tahun terakhir bagaimana, Prof? Apakah stabil saja atau meningkat? Sementara ini kami baru punya ukuran tahun 2012 dan 2015. Dari hasil kami 2015 itu lebih baik daripada 2012. Berarti ada peningkatan. Ada peningkatan yang cukup signifikan. Dan bahkan terakhir ini angka-angka intoleransi lawan daripada kerukunan gitu, itu menurun. Dan itu juga diakui oleh beberapa LSM kita seperti Setara, Wahid Institute. Itu hal-hal yang bersifat intoleransi, yakni kan lawannya tadi kan toleransi, namanya intoleransi itu menurun gitu. Tapi kan masalah agama itu agak berbeda pemahamannya dengan konflik yang selama ini, lebih kepada masalah sosial, pemahaman kekinian soal isu politik dan sebagainya. Ada yang mengatakan kalau isu agama ini agak pelik karena ini soal pemahaman, fanatisme dan kepercayaan, Pak. Nah, kita ingin tahu sebenarnya ketika Indonesia yang sangat beragam gitu ya, dengan pemahaman yang macam-macam, satu agama juga kadang-kadang pahamnya macam-macam, bagaimana proses diseminasi itu dilakukan oleh pemerintah sehingga intoleransi itu tidak banyak berkembang di Indonesia. Ya. Kita sadar bahwa konflik yang terjadi atau disharmonisasi itu biasanya kan intermingling ya, antara faktor agama dan non-agama, dan sering faktor non-agama seperti ekonomi, sosial ya, kemudian politik itu jauh lebih kuat gitu, jauh lebih kuat umumnya begitu. Kemudian apa yang dilakukan pemerintah dalam konteks ini Kementerian Agama, diantaranya kami kan memang ada pemberdayaan, kemudian memperkuat masyarakat yang beragama. Jadi kita bekerja sama gitu, pemberdayaan masyarakat umat beragama dengan majelis-majelis agama yang ada semua. Itu kita dengan mereka, bahkan misalnya kalau Muslim dengan MUI gitu kan, misalnya dengan MUI kita menerbitkan koreksi terhadap salah paham makna jihad misalnya. Itu kita menerbitkan banyak buku dengan MUI seperti itu. Jadi melalui, karena tadi pertanyaan diseminasi, melalui publikasi, seminar-seminar, workshop gitu. Bahkan juga masuk di sekolah-sekolah ini, sekolah-sekolah resmi. Seperti kita punya misalnya panduan buku yang rahmatan alamin, panduan buku yang ramah ya, yang ramah itu kita juga masuk di sekolah-sekolah, ada panduan buku seperti itu yang kita lakukan.
Nah, Prof, dengan yang sudah dilakukan itu, kalau Presiden kan selalu ke para menterinya dia selalu bilang hasilnya mana, itu kan Presiden ujung-ujungnya mana hasilnya. Nah, mungkin Prof bisa selain tadi ya indeks yang sudah meningkat, apa hasil konkret dari yang sudah dilakukan? Pertama yang kalau kami dari penelitian kan hasil penelitian itu ya. Iya, betul. Jadi bahwa hasil penelitian itu memang 75,36%. Hasil yang konkret lagi ya tadi bahwa intoleransi itu menurun ya. Nah, dan itu bukan dari penelitian kami loh, bahwa intoleransi itu menurun gitu. Dan ya saya kira Indonesia ini sekarang yang lain lagi barangkali ini juga tidak mengklaim pemerintah ya, tidak mengklaim pemerintah, tapi bahwa fenomena itu berjalan bersama. Kita misalnya menggarisbawahi munculnya organisasi moderat, yang itu adalah organisasi masyarakat yang memang mewakili mayoritas Indonesia. Contoh konkret yang baru selesai kemarin misalnya ada Isomil ya, itu salah satu bentuk organisasi agama di Indonesia, ini ormas Islam, dalam ini Nahdlatul Ulama yang selalu merujuk biasanya NU atau Muhammadiyah ya. NU itu misalnya Muhammadiyah yang organisasi sudah lebih dari hampir 1 abad gitu. Itu kemarin menyuarakan moderasi umat beragama di Indonesia, ya kan? Yang itu berbeda dengan negara-negara lain, menyuarakan moderasi, menyuarakan toleransi gitu. Kita sudah bisa baca hasilnya hari ini gitu. Itu kan perlu kita syukuri, yang bahkan tidak ada di negara lain. Kalau di negara lain misalnya konferensi-konferensi seperti yang kemarin dilakukan oleh NU itu biasanya oleh pemerintah. Ini yang melakukan justru masyarakat. Inilah pemerintah itu selalu berdampingan dengan masyarakat untuk pemberdayaan umat beragama gitu. Tapi gini Mas Handoko, sebenarnya kalau kita ingin tahu juga kan, kita ingin tahu juga nih kalau dari sudut istananya sendiri gitu ya. Presiden kita tahu presiden ini man of action gitu, orientednya terhadap result. Maka tadi Mas Handoko langsung nanya nih, ukuran yang sangat konkret yang bisa dilihat presiden sebagai gambaran 75,36% itu apa, kan gitu ya. Nah kita ingin tahu sebenarnya, orang kan lihat bahwa presiden ini fokusnya ekonomi, bolak-balik ngomong poros maritim. Tapi mungkin orang di istana tuh lebih ngerti sebenarnya bagaimana presiden itu punya frame soal kehidupan beragama di Indonesia nih Mas Handoko. Mungkin kita ingin tahu Mas, gimana Mas? Iya, memang fokus presiden pertama kerukunan beragama itu terus ditingkatkan ya. Itu yang pertama. Yang kedua pelayanan terhadap umat beragama untuk beribadah itu juga salah satu fokus presiden, bagaimana masyarakat bisa lebih nyaman untuk beribadah di agamanya masing-masing. Jadi dua itu Pak, karena kalau dua itu baik itu akan membantu perekonomian dan ujung-ujungnya ke kesejahteraan stabilitas nasional. Stabilitas nasional. Jadi presiden itu punya konsen betul ya. Dia sadar betul kalau sebelum saya bangun ekonomi, bangun di mana-mana, itu akan menjadi percuma kalau ada ketidakharmonisan di kehidupan, salah satunya adalah kehidupan beragama tadi kan. Itu yang diharapkan oleh presiden kan. Dan saya tambahkan itu adalah modal bangsa ini yang cukup kuat, yang cukup besar, dan ini sudah mendapat pujian dari beberapa negara-negara lain. Dia lihat Indonesia ini negara dengan penduduk muslim yang terbesar, tapi tingkat intoleransinya menurun malah. Nah, jadi itu negara-negara barat malah tanya ke presiden, Pak, rahasianya apa sih? Begitu. Nah, itu adalah modal kita yang harus benar-benar dijaga, dan makanya presiden ingin selalu apa yang bisa ditingkatkan untuk masalah beragama ini. Rahasianya apa Pak? Nah, rahasianya kita tanya sama Pak Profesor sih. Kan kalau presiden itu kan perintah kan. Artinya bahwa presiden sangat percaya pada pembantunya, dalam hal ini Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan sebagainya. Tapi menak lah pasti leading sektornya. Rahasianya apa itu? Paling nggak 3 yang saya catat ya. Dan saya inisial pertama profil pimpinan saya sendiri, Pak Menteri sendiri. Pak Menteri yang sekarang itu betul-betul listening, mendengarkan dan akomodatif dari beragam masukan, baik dari kelompok minoritas, apalagi mayoritas gitu ya. Dia tidak membeda-bedakan, semua masukan-masukan itu ditangkap, diakomodasi, terus kemudian kita olah gitu ya. Contoh misalnya kita sedang mempersiapkan RUU PUB ya, perlindungan umat beragama. Itu
di rumah dinas Pak Menteri misalnya, beliau menerima kelompok minoritas dari perwakilan dari Sunda, dari Jawa, dari mana diterima semua gitu. Oh ya? Itu diterima semua. Jadi tidak hanya yang kalau minoritas sudah biasa lah, kita ketemu diskusi biasa. Demikian juga workshop kita libatkan mereka. Itu satu sisi dari sikap Pak Menteri yang saya baca gitu ya. Yang lain memang secara sosiologis harus kita melihat, misalnya mayoritas kan Islam ya. Mayoritas Islam di Indonesia kan memang yang dalam kategori kalau orang Barat menyebut Islam Indonesia itu adalah smiling Muslim. Islam yang tersenyum. Oh ya? Ya. Berarti sama kayak smiling Buddha juga. Smiling Buddha. Buddha ya. Buddha senyum kan ada kan gitu. Ini betul hasil penelitian antropolog Amerika. Itu menyebut bahwa Indonesia adalah smiling Muslim. Apa artinya itu? Ya, yang ramah tadi. Yang ramah, yang lebih mengedepankan dialog ya, dan tidak menang-menangan gitu, tidak menang-menangan itu terjadi, dan ini indikasi nyata dan itu menjadikan yang disuarakan seperti Isomil kemarin, Islam rahmatan lil alamin istilahnya, Islam yang bermanfaat bagi jagat raya ini gitu, tidak isolatif, tidak eksklusif seperti itu, apalagi dengan kekerasan tidak seperti itu. Terus kemudian yang tidak kalah penting yang lain lagi adalah kita punya kearifan lokal yang luar biasa, local wisdom. Ya. Misalnya di Jawa kita, kalau di Semarang, yang saya berasal dari Semarang, ada istilah wah udah lama nggak ngucapin, agak lupa ini istilahnya. Saya tahu kalau Jawa Surabaya misalnya siro yang insun ya siro gitu ya, ada istilah begitu. Yang artinya? Iya, kita berdua nggak ngerti nih. Ya. Persaudaraan. Intinya adalah pentingnya persaudaraan, persatuan gitu ya. Di Sunda juga ada istilah, ada sasumur ya, terus kemudian kalau satu rumah sakasur itu ada gitu ya. Jadi kearifan lokal itu memang sudah ada di bangsa kita, di luar Jawa juga ya luar biasa gitu. Yang berupa itu proverb, kata-kata mutiara, berupa tradisi, berupa budaya ya, yang orang beda agama satu rumah juga biasa, satu keluarga juga biasa gitu. Itu yang sebut kita kearifan lokal. Dan ini kami di Kementerian Agama juga punya tugas memperkuat revitalisasi kearifan lokal ini. Itu luar biasa sekali. Jadi tidak hanya Pancasila kemudian Undang-Undang Dasar 45 ya, itu saja, tapi kearifan lokal ini yang merekat. Bagaimana caranya kearifan lokal itu bisa masuk dalam nilai keagamaan? Nah ini menarik ya, karena nilai keagamaan itu kadang-kadang agak nggak ini apapun ya, agak ya mbok jangan dicampur, pisahkan. Ini agama-agama, adat-adat, pemahaman apa lokal wisdom sehingga agama nggak campur-campur. Kok bisa itu gimana? Contoh yang paling bagus ya, di mana saya berasal, sekaligus yang memperkenalkan negara RRI kan. Saya dilahirkan di Kudus, Tengah ya, yang juga tadi nggak jauh dari Semarang. Itu di situ ada kearifan lokal yang dahsyat, yang dunia juga melihat semua. Ini negerinya para Sunan ini. Sunan Kudus, betul. Sunan Kudus. Ya. Di Sunan Kudus itu menarik dari sisi adat tadi ya. Mayoritas kan Muslim. Iya, betul. Sampai sekarang Mas Maulana kalau mau Kudus, mau mencari sate sapi tidak ada di sana. Loh. Mau cari bakso sapi tidak ada di sana. Kenapa? Yang ada kerbau. Karena pendiri kota Kudus, Sunan Kudus, itu memang punya tradisi tidak memotong sapi di situ, menghormati agama sebelumnya, menghormati Hindu dan Buddha. Bahasa Jawanya lembu itu nggak dipotong di sana. Menarik ini. Ini sebagai contoh yang konkret bahwa ada peaceful coexistence ya, yakni ada hidup berdampingan yang kokoh itu, yang mereka beda agama tapi saling menghormati, tepo selero, dan dari dulu, dari sejak abad 15 ya, Sunan Kudus sampai sekarang dipertahankan. Maka saya sebagai orang Kudus kalau mau makan sate sapi nggak di Kudus, di tempat lain. Itu contoh begitu. Bakso juga nggak ada bakso sapi, bakso kerbau adanya. Besok kalau kita ke sana Mas Handoko, siap-siap nggak bisa makan sapi. Tapi kerbau kan enak juga. Oh gitu ya? Kerbau enak, kerbau. Harus ke sana ini. Kan ada soto kerbau itu enak sekali. Enak tuh Mas, kalau kita bicara ini menarik ya, soal ini. Bagaimana kearifan lokal itu bisa beragama itu nggak perlu tadi menang-menangan. Iya, betul. Menghormati itu bagian dakwah. Mungkin itu kan, menghormati yang sebelumnya itu bagian dakwah. Mas Handoko, mungkin ada yang ingin disampaikan. Nah, ini Prof, untuk terus menjaga kerukunan ini kan itu bukan pekerjaan yang mudah, harus terus selalu dilakukan. Nah, tantangannya itu apa yang terbesar yang selama ini dialami? Ya, diantaranya kita harus memperkuat perundang-undangan kita. Makanya target Pak Menteri itu nanti perlunya
PUB ya, Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Itu yang kita memang sementara ini masih kurang kan, karena kita kalau bicara soal kerukunan beragama kembalinya masih ke PNPS 1965, terus kemudian yang agak aktual itu cuma berupa SKB, PBM, Peraturan Bersama Menteri gitu. Itu tahun 2006. Sebelumnya kalau tadi bicara soal dakwah yang damai gitu, itu ada tahun 1975 SKB antara Menteri Agama dengan 1979 Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri, yang intinya bahwa dalam menyampaikan beragama, penyiaran agama itu harus dilandasi dengan semangat perdamaian. Itu sudah ada SKB-nya tahun 1979 gitu. Tapi itu kan SKB dan kemudian PBM tingkat menteri, belum merupakan undang-undang. Nah kalau ada ini sudah diundang-undangkan gitu, dan kemudian semua masyarakat itu mematuhi, maka sebenarnya kita sekaligus membuat masyarakat kita lebih beradab, masyarakat yang taat aturan, yang taat hukum bersama. Itu yang salah satu tantangan ke depan. Maka Pak Menteri memprioritaskan tahun 2016 ini tuntas RU kita ya. Kita sudah menyiapkan juga naskah akademiknya dan RUU PUB-nya gitu. Oke. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Nanti setelah ini Anda bisa bersama kami di line telepon 0213866712, 0213844545. Kami akan kembali, tetap bersama kami dalam Sudut Istana. Anda masih bersama RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 3 RRI dalam Sudut Istana. Saya Maulana Starto bersama Mas Handoko dan juga Profesor Abdurrahman Masud PhD, Kepala Balitbang dan Diklat Kemendagri di kesempatan Kementerian Agama. Sorry. Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan Anda bisa bersama kami sekarang di line telepon. Saya buka line teleponnya sekali lagi 0213866712. 3844545 atau Anda bisa kirimkan pesan singkat di 081399399888. Sekali lagi di 081399399888. Anda bisa bersama kami pendengar di edisi hari ini. Yang juga sebelum saya menjawab, langsung ada telepon jauh di Manokwari. Ada Pak Kamer di Manokwari. Selamat malam Pak Kamer di Manokwari. Ya, selamat malam Bung Presenter, selamat malam kedua Bapak narasumber. Silakan Pak Kamer. Selamat malam Pak Kamer. Ya, jadi agama Kristen dengan Islam di atas dunia ini beradu kakak. Itu punya moyang satu. Itu moyangnya itu Abraham. Sehingga tidak boleh untuk baku marah, itu baku sayang. Ishak sayang Ismail sayang Ishak. Sehingga tidak boleh untuk mau baku marah, baku sarah. Harus bersatu. Itu satu keluarga itu. Nah, sehingga nanti kalau bikin undang-undangnya harus tekankan itu di situ bahwa tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ini membeda-bedakan, harus baku sayang. Itu inti persoalannya itu. Satu keluarga yang tidak boleh dilupakan, dihilangkan itu. Ya, begitu. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Ini salah satu pemahaman yang muncul di masyarakat ini. Bagaimana mereka bisa memahami satu sama lain, ada keterikatan kisah dan sebagainya yang menurut mereka nggak ada alasan untuk memperdebatkan atau mengklaim yang paling benar gitu. Itu
Papua tadi bagus ya Pak. Betul. Ini kan Manokwari nih. Mereka kalau nggak salah Mas Andoko, mereka itu kota Injil ya. Manokwari itu ya Pak ya, kota Injil yang mereka sampaikan. Nah tapi mereka punya pemahaman seperti itu. Bagaimana tanggapan Pak Profesor ketika masyarakatnya? Kan? Ini kalau Papua itu 80,2%, kemudian kalau Papua Barat 77,7%, tinggi juga ya. Jadi Papua Barat 77,7%, kalau Papua 80,2%, jadi masih di atas rata. Dan itu kenyataannya seperti itu. Kita sangat mafhum di daerah timur kita itu memang luar biasa. Tradisi satu tungku tiga tiang itu ya. Jadi antara adat, kemudian pemuka agama, dan kemudian pemerintah itu satu gitu. Gitu. Jadi itu memang kenyataan, dan tentu seperti yang disampaikan tadi nggak ada diskriminasi, dan itu kan Pancasila kita memang seperti itu. Dan juga PNPS kita, yakni bahwa agama-agama yang ada yang disebut tadi, misalnya agama mainstream Indonesia, yakni Islam dan Kristen, itu memperoleh perlindungan dari negara, dan bukan hanya perlindungan, memperoleh pelayanan dari negara, kan luar biasa itu. Jadi untuk undang-undang kita, agama yang disebut dua tadi itu memperoleh pelayanan dan memperoleh perlindungan. Itu kita masih pakai undang-undang lama tahun 1965. Jadi memang negara hadir, bukan negara tidak hadir. Melindungi, ya, bukan hanya melindungi, tapi juga melayani. Gitu. Makanya itu kira gitu. Tapi gini, kita juga harus bisa melihat ada beberapa hal yang menjadi masalah, dan itu juga turun-temurun di beberapa wilayah Indonesia dalam pemahaman kultural mereka yang memang sudah sejak dulu, dan mereka sangat strict dengan satu agama tertentu. Dan kadang-kadang di awal-awal pemerintahan Pak Jokowi kan sudah muncul kasus Tolikara, ya kan, kasus di Madura dan sebagainya. Nah itu gimana pemerintah melihat itu Pak? Kita melihatnya itu memang kasus yang terjadi ya, tidak kita menutup mata gitu. Bahkan terjadi jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi kan. Misalnya kita punya kasus yang ada di NTB di Lombok ya kan, ada ya, kemudian di penampungan, kemudian di Syiah di apa di Sampang ya, di Sampang di Madura. Ini kan kalau kami melihat sebagai kasus yang nyata ada, tapi itu adalah isolated cases, kasus yang terpisah. Dia bukan potret nasional gitu loh. Tapi pemerintah daerah ini menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk hadir ya. Ini pemerintah daerah karena itu masalah kerukunan. Kembalinya ke PBM tadi, kita sudah punya PBM, peraturan bersama menteri, yang diantaranya tugas pemerintah daerah itu adalah merawat kerukunan dan juga mengatasi masalah seperti ini diantaranya. Jadi, dan itu bisa diperkuat dengan adanya RUU undang-undang nanti kita harapkan lebih kuat setelah ada undang-undang. Sementara ini masih pakai PBM ya, peraturan bersama menteri. Oke, kita terima dulu penelpon kita, kayaknya balik dari timur ini, ada Pak Kristiano di Jayapura. Selamat malam Pak Kristiano. Selamat malam Pak. Nah, ini bukan Cristiano Ronaldo bukan ya? Oh, bukan. Silakan Pak Kris, silakan. Saya senang ngobrol malam hari ini karena paling penting buat bangsa kita. Apalagi agama Islam dan agama Kristen itu kan agama yang dahsyat, yang bagus, ramah. Kita perlu menjaga jangan sampai dari pihak luar yang merusak hidupnya agama Pak. Ya, seperti misalnya ISIS yang ada di luar itu. Di Kristen juga ada begitu Pak, yang dari luar itu datang itu merusak tatanan yang sudah ada. Gitu. Jadi kita semua bersama-sama harus menjaga ini. Saya harap tadi seperti tadi Bapak katakan itu, bahwa perlunya ada undang-undang yang mengharuskan mulai dari sekolah dasar, SMP, SMA, ada mungkin pelajaran-pelajaran yang berbicara tentang kesatuan, sehingga dari semenjak SD, SMP, SMA itu murid-murid siswa itu sudah melihat sesama yang bukan agamanya, Kristennya melihat Islamnya itu saudara yang paling baik. Islam pun demikian, Hindu pun demikian. Nah, itu sudah hilang sekarang itu. Apalagi setelah peristiwa Ambon Kerusuhan itu kan kita hancur-hancuran Pak. Hancur Pak itu. Dunia mengucap kita bisa-bisa. Karena Ambon yang Maluku yang begitu bagus. Di sebelah kampung Kristen, sebelah kampung Islam itu. Saya kan dari sana Pak. Oh, dari Ambon Pak Kristiano ya? Oh iya, saya dari Ambon Pak. Siap. Oke. Jadi kalau Natal itu yang dari kampung Islam datang,
bikin sibuk-sibuk masang, bikin perhiasan. Begitu juga kalau ada Idul Fitri yang dari Mesir datang, itu rusak setelah peristiwa Maluku berdarah itu. Dan saya pikir itu perlu dikaji ulang itu kenapa sampai terjadi demikian. Saya melihat ini rawan sekali bangsa kita ini kalau nggak diperkuat, sangat rawan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kristiano di Jayapura. Ini asli Ambon tapi hidup di Jayapura. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang ditakutkan adalah intervensi, Pak. Intervensi dari luar yang coba merusak kerukunan ini. Potensi ancamannya bagaimana, Pak Profesor? Ya, kalau dari luar itu ada sebagai sebuah ancaman, tapi kalau dari dalam ini sudah imun, sudah kuat, saya kira nggak persoalan. Kalau kita ini sudah kuat, gitu. Yakni bahwa misalnya mayoritas umat Islam yang berpandangan bahwa NKRI ini final, misalnya, itu udah final NKRI ini, Pancasila ini, gitu. Umat Islam mayoritas begitu, gitu ya. Kalau kita mau berpegang teguh seperti itu, ada pemahaman dari luar apapun bentuknya, kita tidak akan terpengaruh. Oleh karena itu di kami misal untuk memperkuat yang kami lakukan di Kementerian Agama, sekaligus tadi merespon Pak Kristiano tadi, karena juga bicara soal sekolah, kami ada kegiatan yang namanya dialog guru lintas pendidikan agama. Jadi bukan hanya Islam saja, guru-guru lintas pendidikan agama itu kumpul, terus kemudian mereka membicarakan masalah-masalah yang ada di lokalitasnya. Kemudian mereka bikin rencana aksi, itu apa yang harus dilakukan. Ada siswa berkunjung ke gereja, siswa berkunjung ke pesantren, beda agama gitu. Terus kemudian mereka dialog, gitu. Itu saling pengertian seperti itu. Meskipun ini belum masif. Dan dari Pak Kristiano ini saya ada pertanyaan, Prof. Itu ada masukan yang baik sekali, pelajaran-pelajaran tentang kerukunan dari SD. Apakah itu akan dimasukkan dalam RUU juga atau bagaimana? Kalau itu kan sudah ada Sisdiknas sendiri ya. Kita sudah punya Undang-Undang 2003 kan tentang sistem pendidikan nasional gitu. Yang intinya kalau saya baca Sisdiknas kita ini gitu, itu adalah sangat multikultural sekali. Multikultur tinggal ditingkatkan tinggal pelaksanaannya gitu. Dan kami ada. Jadi kami ada buku panduan yang tadi saya sebut buku panduan yang Islam Rahmatul Alamin, itu yang di pendidikan Islam. Itu kami siapkan modul-modul seperti itu. Dan tinggal penerapannya. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan menuju ke Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Karena Presiden sedang berada di sana sekarang, meninjau langsung di Terminal 3. Kita akan ikuti laporan langsung Pradipta Rahadi. Pradipta, silakan. Maulana dan juga pendengar, saat ini Presiden Joko Widodo sudah memasuki area pembangunan Terminal 3 Ultimate di Bandara Soekarno-Hatta, dan Presiden hari ini didampingi oleh beberapa orang dari pengembangan Angkasa Pura melakukan tinjauan di Terminal 3 Ultimate ini, dan rencananya Presiden juga akan berkeliling ke bandara di Terminal 3 ini dan melihat konstruksi bangunan yang saat ini masih berlangsung. Dan jika dilihat dari pantauan kami, Presiden saat ini sudah berjalan sekitar beberapa ratus meter dari pintu masuk Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta yang baru, dan saat ini beliau sedang berdiri di subkategori bakery space seluas 30 meter persegi dan berada di lantai 2 Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Demikian yang dapat kami laporkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3 Ultimate. Selanjutnya kita kembali ke studio bersama Malana. Baik, Presiden nggak berhenti belusukan nih, Presiden. Waduh, stamina-nya bukan main kalau. Baru tadi kasih beberapa rapat gitu ya, kemudian kasih statement, tak pikir berhenti kan gitu. Rupanya masih lanjut ke Terminal 3 Soekarno-Hatta gitu. Ini Presiden luar biasa nih, Presiden kita nih, stamina-nya luar biasa. Yang lucu tuh aja cerita di Solo nih, Mas Andoko. Gimana? Jadi ketika Presiden pulang ke Solo, tim pengamanan dan pas pampresnya tuh bahasanya tuh kecele sama Presiden. Udah jauh, rupanya Presidennya nggak ada. Presiden lewat jalan tikus rupanya. Kayaknya pas pampres sekarang pakai sepatu cat semua kayaknya. Iya, pas pampres bekerjaannya ini luar biasa karena banyak ide-ide Presiden yang tiba-tiba di tengah jalan itu saya mau berhenti sebentar ke sawah ini, itu ada petani saya mau ketemu sebentar, itu tidak ada dalam schedule. Jadi pas pampres itu harus kerja
luar biasa untuk bisa mengamankan. Tapi menarik juga Mas Handoko, kalau misalnya presiden itu mengembangkan pola dialog yang sangat dekat dengan rakyat, gitu ya. Walaupun terlepas dari kontroversi, saya pikir udahlah, kita nggak penting untuk memperdebatkan kontroversi foto ketika dengan suku anak dalam dan sebagainya. Tapi model komunikasinya itu mungkin kalau kita kaitkan dengan diskusi kita hari ini menarik juga mungkin. Dia person to person sekali untuk bicara komunikasi soal kerukunan beragama yang masih jadi PR sampai sekarang. Mungkin gimana Mas Handoko presiden kita ini? Betul, karena yang saya pelajari dari presiden kita adalah itu cara beliau sejak lama. Jadi dia ingin benar-benar selain mendengarkan tentunya laporan daripada para menteri dan kepala lembaga, dia ingin benar-benar bicara dengan rakyat gitu. Jadi dia mendapat masukan yang banyak sekali, dan terutama dari rakyat langsung. Itu yang ingin beliau dengarkan sebenarnya. Presiden pernah marah nggak ya? Karena laporan menteri dengan laporan rakyatnya beda itu. Secara jujur sih pernah ada, tapi itu tidak wajar, banyak masih wajar gitu. Tapi ya secara personal ya seorang presiden ya pasti marah. Ada kan waktu itu marah yang terekspos di media. Ya betul. Tapi beberapa kali ada juga marah yang tidak karena terekspos. banyak yang nggak tahu kan, rapat terbatas kan terbatas akses media terbatas dan sebagainya kan gitu ya. Mengingat presiden dengan gaya seperti ini, gaya yang sangat dia tidak puas dengan hanya laporan para menterinya, melakukan dialog. Beda nih laporannya kan gitu antara rakyat dengan itu. Pokoknya presiden pernah marah juga ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi perbincangannya karena kita harus break dulu untuk azan maghrib wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita masih perbincangan tentang kerukunan umat beragama. Hari ini saya Maulana Istarto masih dalam sudut istana. Kita akan sapa pendengar kita yang tadi disampaikan Profesor Abdurrahman juga memiliki nilai indeks kerukunan beragama yang baik di Bali, Pak. Ini ada Ibu Indah di Bali ini. Selamat sore, Ibu Indah. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Gimana, Bu? Silakan. Iya. Saya berikan waktu yang panjang sebenarnya kalau. Ya nggak boleh, harus dikit karena waktunya tinggal sedikit. Tapi ya begini, Pak. Kan di dalam Al-Quran sudah mengatakan hablum minallah wa hablum minan nas. Lakum dinukum waliyadin. Kenapa kita ini kok tidak hidup berdampingan yang baik ya? Indonesia ini sudah ada Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku, jangan lagi katakan antara kita. Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, bercerai tapi satu, dari Sabang sampai Merauke kita bersaudara. Iya. Iya, terima kasih Pak. Kalau itu azan maghrib katanya kalau kita melaksanakan ibadat sholat untuk menghindari semua di dalam diri kita. Oke. Baik, terima kasih Bu Indah di Bali. Ini 3 orang yang menyampaikan tanggapannya lewat telepon hari ini. Saya nggak ragu dengan data yang disampaikan oleh Pak Profesor. Kalau agak beda tadi saya ragu juga Pak gitu. Nggak keras-kerasan. Jadi mereka itu justru ngambilnya dari ayat mereka gitu ya. Dari pemahaman mereka bagaimana secara sosiologi mereka bisa memahami bagaimana hidup berbangsa bernegara dengan berbeda agama dan kepercayaan. Dengan hal ini, apakah pemerintah akan berhenti untuk melakukan advokasi kepada masyarakat soal kerukunan umat beragama? Ini kan bagus-bagus ini sampaikan publik ini. Gimana Pak Profesor? Ya, kembali ke pertanyaan tadi, karena mengutip juga ayat suci Al-Quran seperti lakum dinukum waliyadin itu ya. Ini memang menunjukkan bahwa secara ideologis agama Islam dan juga agama yang mayoritas yang lain seperti Kristen misalnya, Hindu, Buddha, agama mayoritas itu ideologi utamanya itu peace, sesungguhnya damai, rukun. Kita bicara rukun. Coba aja cari misal dalam Al-Quran. Ini kalau tadi Quran kata rukun yang peace, damai tadi itu disebut Allah sampai 153 kali. Dalam Al-Quran kata peace itu ya. Lawan daripada peace, pemaksaan, ya kan? Dipaksa itu enggak peace itu. Itu hanya 7 kali dalam Al-Quran. Jadi 7 kali pun malah salah satu yang utama berbunyi jangan ada paksaan dalam agama. Bukan paksalah, tapi jangan ada paksaan. Intinya bahwa agama itu esensinya adalah peace gitu. Demikian juga dalam agama lain. Itu kalau kita cari teksnya, lagi-lagi adalah damai, peace itu. Yang kedua adalah justice, keadilan. Itu agama mayoritas, mainstream, esensinya adalah
pesan utama kedamaian dan keadilan. Tapi ini kan sebuah ideologi. Terkadang seperti yang disampaikan Ibu tadi, kok di lapangan kok lain, kok masih terjadi kasus. Memang antara ideologis dengan yang terjadi di masyarakat itu tidak selamanya kembar, gitu, tidak selamanya sama. Betul. Jadi kalau agama itu bersifat ideologis, yang ideologinya adalah damai, sementara yang ada di masyarakat karena ada pengaruh politik, ada pengaruh ekonomi dan segala macam, ya, itu kemudian tidak selamanya ideal. Orang sekarang tuh kritis loh Pak, ingin mencari agama tuh sampai kemanapun, sampai ke internet juga. Kita kalau di Facebook atau di Pet atau di Instagram itu kan nggak sedikit ya info-info yang berbau Muslim, kadang pelajaran itu dipahami dalam hal permukaan saja oleh masyarakat. Nah itu punya efek nggak, khususnya anak-anak muda hari ini soal memahami agama dan kerukunan umat beragama itu. Ini juga tantangan bagi umat beragama. Kalau dulu itu kita memperoleh ajaran agama dari lembaga-lembaga pendidikan secara langsung, dari tokoh agama secara langsung, bisa langsung taat pada pimpinan agama, bisa taat langsung kepada orang tua, pada orang sepuh gitu ya. Sekarang itu lebih ke Mbah Google gitu ya, atau juga pengaruh-pengaruh media yang lebih negatif banyak sekali gitu, yakni diseminasi keagamaan yang tidak otoritatif dan bahkan dipertanyakan gitu. Maka ini perlu ke depan, memang sekarang dan ke depan kebijakan yang juga menyeimbangkan ajaran-ajaran yang memang standar gitu. Nah di kami misalnya di Kementerian Agama juga masalah tafsir dan Al-Quran gitu ya, kita juga nanti akan punya itu, punya yang standar itu di web kita dan semuanya bisa mengakses gitu. Mungkin saya tambahkan di sini. Ini kata orang nih Mas Maulana, bukan kata saya. Nanti kalau kata saya Mas Maulana musuhin saya. Kata orang masalah intoleransi ini nih masalah enggak minoritas, masalah kecil. Jadi bagian kecil saja dari kehidupan berbangsa. Tapi media yang membuat ini besar, bukan kata saya. Gak apa-apa, ini otokritik ini. Benar ini. Media yang membuat ini besar sehingga seolah-olah nih masalah intoleransi ini masalah besar gitu. Betul. Padahal ini masalah memang harus harus ada penanganan. Tapi ini sebenarnya hanyalah sebagian minoritas yang bersuara dan kebetulan media itu menganggap itu sesuatu yang patut diangkat. Yang disampaikan Pak Doko, saya boleh berespan dikit. Makanya kenyataan seperti itu. Saya 3 tahun yang lalu saya masih ingat saya menghadiri sebuah dialog ya, saya mewakili Indonesia ke Eropa gitu. Terus kemudian saya masih ingat persis pas landing di Inggris gitu, di UK gitu. Saya baca Korannya berbunyi apa langsung? Rising Intolerance in Indonesia. Nah, laporannya nggak jelas dari mana laporan itu, bunyinya begitu. Terus saya baca teliti gitu. Nggak ada referensinya itu? Referensinya ya dari orang yang tidak bertanggung jawab. Bukan dari BBC Indonesia bukan? Enggak. Tidak ada begitu. Jadi ada kenaikan intoleransi di Indonesia dan itu muncul di headline gitu, sebuah koran yang di Inggris seperti itu. Jadi ini suara-suara ini yang sebetulnya tidak berdasarkan hasil politik. Pertanyaannya kan how important the news for English sebenarnya kan gitu ya. Apa pentingnya berita itu untuk Inggris sehingga harus diangkat di Inggris kan gitu. Menurut Pak Profesor apa pentingnya itu Pak? Ya saya kira yang menyesuaikan di sana ya, kan ada Islamofobia juga di Barat kan ada ya, jadi nggak lepas dari itu bahwa ada Islamofobia di Barat. Meskipun kita juga harus jujur, di negara Islam juga ada Western phobia juga ada. Jadi yang negara-negara Islam takut sama Barat, yang Barat juga takut sama Tapi Islam. Kayaknya Mas Handoko kayaknya di Inggris agak berbeda nih. Wali kota yang baru kan? Oh iya. Itu kan Han ya. Ya betul. Muslim pertama kan. Wali kota Muslim pertama kan. Wah ini. Ya mudah-mudahan ini respon baik untuk dunia sebenarnya. Bagaimana kerukunan umat beragama itu penting sekali dan tidak saling menang-menangan. Yang pasti itu kebenaran pasti akan muncul kan itu Bos. Insyaallah. Ya itu penting. Jadi nggak usah paksa-paksa. Karena sejarah agama manapun khususnya Islam mayoritas Indonesia mengatakan Rasulullah itu nggak pernah maksa. Ya kan? Khalifah itu nggak pernah maksa sesuatu. Nah kalau ini Ustadz Maulana kalau ini. Oh enggak. Nanti dia jemaah itu kan susah kan itu. Baik, terima kasih nih diskusi kita pada sore hari ini. Mas Handoko nih sama-sama host berdua nih dan kami berhasil untuk tidak menjadikan Profesor Abdurrahman sebagai hostage. Jadi kita diskusikan ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat karena kami diskusinya juga
tenang gitu ya. Mudah-mudahan masyarakat juga tenang untuk bisa menyikapi ini, karena pemerintah dan Presiden sangat butuh sekali kerukunan dan beragama untuk melanjutkan pembangunan. Tanpa kerukunan, harmonisasi, maka pembangunan apapun dengan uang yang sebanyak apapun tidak akan bisa dilakukan. Terima kasih Mas Handoko. Terima kasih Profesor Abdurrahman sudah bersama kami. Kita akhiri Sudut Istana. Saya Maulana Sarto. Selamat malam. Telah kita ikuti dialog Sudut Istana.